Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pertemuan yang ketiga kita membahas kitab Mukhtasarul Bayan fi Taharati wa Salatil Fityan, yaitu kitab yang membahas tentang tata cara taharah dan salat bagi kaum muslimin. Insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan di saat melaksanakan ibadah salat. Bagi para pemirsa yang belum menyimak materi pertama atau pertemuan pertama dan kedua, maka kami sarankan untuk menyimak materi-materi di pertemuan tersebut. Sunnah-sunnah salat di sini sangatlah banyak. Dan sunnah-sunnah salat ini tentunya kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah salat yang perlu kita perhatikan adalah doaul istiftah, yaitu membaca doa iftitah atau doa istiftah. Ya. Dan doa iftitah ini banyak sekali redaksinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa iftitah atau istiftah yang beliau ajarkan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan masih banyak redaksi-redaksi yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang bisa kita baca di saat doa iftitah. Yang berikutnya, di antara sunnah-sunnah di saat melaksanakan ibadah salat adalah at-ta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi setelah baca iftitah, maka kita baca apa? At-ta'awud, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka hadirkan makna ini dalam salat kita. Bahwasanya di saat salat kita tidak lepas dari godaan-godaan atau bisikan-bisikan syaitan. Sehingga di saat salat kalau kita baca ta'awud, semoga dengan ta'awud ini Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan, sehingga salat kita lebih khusyuk dan lebih konsentrasi, sehingga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dalam salat yang kita kerjakan. Yang berikutnya adalah al-basmalah qabla qiraatil Fatihah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai membaca surat Al-Fatihah. Ini termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Dan tentunya membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah ini kita baca secara lirih atau secara pelan. Ya. Karena inilah yang diriwayatkan ya dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, itu mereka di saat salat ketika mereka menjadi imam, maka mereka melirihkan atau memelankan bacaan al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang berikutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah-sunnah dalam ibadah salat adalah at-ta'min aqibal Fatihati, yaitu membaca amin. Ya, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita ucapkan amin. Ya. Kalau kita sedang salat berjamaah, kita menjadi makmum, dan ucapan amin yang kita ucapkan bertepatan, berbarengan dengan amin yang diucapkan oleh imam, maka para malaikat akan mendoakan kita. Ya, maka ini sebuah keutamaan. Karena amin ini adalah ya Allah kabulkanlah doaku. Maka kita berharap ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat kita, kemudian Al-Fatihah itu kita tutup dengan bacaan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa yang kami panjatkan. Kemudian yang berikutnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sunnah-sunnah di dalam ibadah salat yaitu qiraatus surati ba'dal Fatihati,
fi subhi wal jumu'ati wa fil awlayaini min sa'ir sholawati ma'ada sholatul janazah fala yuqra'u ba'dal Fatihah. Yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi apapun yang kita hafal, maka silakan dibaca setelah Al-Fatihah. Khususnya di 2 rakaat pertama. Kalau subuh 2 rakaat, maka setelah Fatihah kita baca surat. Di 2 rakaat pertama zuhur, 2 rakaat pertama asar, ya, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, di situ kita baca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya. Dan dalam hal ini membaca surat ini adalah sesuai dengan apa yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian, yang kita hafal, yang itulah yang kita baca. Jangan memaksakan diri. Kalau kita memang belum hafal secara mungkin, maka jangan kita memaksakan diri. Karena membaca surat setelah Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Insyaallah di sini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di edisi berikutnya, ya, masih di pertemuan ketiga, di video yang kedua kita akan lanjutkan sunnah-sunnah di dalam ibadah salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.